Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi kimia yaitu mengenai larutan penyangga. Di mana pada larutan penyangga ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga asam atau larutan buffer asam. Nah, pada larutan penyangga itu dia memiliki atau mempunyai ada komposisi. Jadi ada komposisi dari larutan penyangga asam, kemudian ada prinsip kerja atau cara kerjanya, dan perhitungan untuk pH larutan penyangga asam. Pada komposisi dari larutan penyangga asam itu terdiri dari, jadi ada asam lemah. Jadi komposisi dari larutan penyangga asam itu asam lemah dan basa konjugasi. Kemudian untuk prinsip kerja dari larutan penyangga asam terjadi pada penambahan asam. Jadi untuk prinsip kerja ada terjadi pada penambahan asam dan penambahan basa. Kemudian untuk pH larutan itu memiliki rumus atau dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Pada saat ini kita akan membahas lebih jelas tentang larutan penyangga asam berdasarkan peta konsep tadi. Namun sebelumnya kita harus tahu apa itu larutan penyangga. Jadi definisi dari larutan penyangga sendiri adalah larutan yang dapat mempertahankan pH untuk tetap konstan. Nah, terhadap apa? Terhadap pengenceran, terhadap penambahan asam ataupun basa. Kemudian larutan penyangga asam didefinisikan atau larutan penyangga asam adalah larutan yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Kemudian untuk komposisi dari larutan penyangga asam, jadi untuk komposisi larutan penyangga asam itu berdasarkan pengertiannya tadi, yaitu komposisinya terdiri dari ada asam lemah dan basa konjugasi. Jadi komposisinya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, contoh dari asam lemah sendiri adalah CH3COOH dan contoh dari basa konjugasi adalah CH3COONA. Kemudian ada prinsip kerja atau cara kerja dari larutan penyangga asam. Di mana untuk prinsip kerja yang pertama yaitu pada penambahan asam. Jadi jika ditambahkan asam pada larutan penyangga, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Contohnya yaitu pada reaksi ini yaitu CH3COO- dalam bentuk larutan. Jika ditambahkan H+ dalam bentuk larutan akan menghasilkan CH3COOH dalam bentuk larutan. Yang kedua, pada penambahan basa. Jadi prinsip kerja pada penambahan basa sebaliknya kesetimbangan. Jadi kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Contohnya yaitu pada reaksi CH3COOH dalam bentuk larutan jika ditambahkan basa, yaitu OH- dalam bentuk larutan akan menghasilkan CH3COO- dalam bentuk larutan dan H2O dalam bentuk cairan. Kemudian kita masuk pada pH larutan dari larutan penyangga asam. Jadi untuk perhitungan pH larutan penyangga asam yaitu
kita dapat mencarinya, yaitu yang pertama untuk mencari konsentrasi H+, rumusnya Ka kali konsentrasi asam lemah per konsentrasi basa konjugasi. Kemudian dapat kita cari pH-nya, yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+, di mana untuk Ka sendiri adalah tetapan ionisasi asam lemah. Untuk lebih jelasnya, saat ini kita akan membahas contoh soal tentang larutan penyangga asam, di mana untuk nomor 1 akan mencari pH larutan dari CH3COH 0,2 molar dan larutan CH3CONa 0,1 molar. Sesuai dengan rumus tadi, kita akan mencari konsentrasi H+-nya, yaitu dengan cara Ka dikali konsentrasi asam lemah per atau dibahagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Di mana untuk asam lemah di sini adalah CH3COOH dan basa konjugasinya CH3CONa, sehingga dapat dituliskan 10 pangkat min 5 dikali 0,2 molar dibahagi 0,1 molar, itu akan mendapatkan hasil 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian untuk pH-nya min log konsentrasi H+, dapat dituliskan sesuai konsentrasi H+ tadi, min log 2 kali 10 pangkat min 5. Hasil akhirnya yaitu 5 min log 2. Kemudian untuk nomor 2, jadi nomor 2 juga akan menentukan pH larutan. Untuk soal nomor 2 ini kita tuliskan dulu reaksinya. Jadi kita tuliskan reaksi dari nomor 2, yaitu CH3COOH ditambah KOH, maka akan menghasilkan CH3COOK ditambah H2O. Jadi ini pada penambahan basa. Nah, untuk waktu sama dengan 0 itu pada CH3COOH 5 mmol, KOH 2,5 mmol, dan CH3COOK 0. Untuk pada yang bereaksi, CH3COOH 2,5 mmol, KOH 2,5 mmol, CH3COOK tidak bereaksi. Sehingga setelah bereaksi atau sesudah reaksi, hasilnya yaitu setelah reaksi 0,5 mmol untuk KOH 0 dan 2,5 mmol. Nah, dari reaksi tersebut dapat kita cari konsentrasi H+-nya sesuai rumus tadi, Ka dikali konsentrasi asam lemah bahagi konsentrasi basa konjugasi. Ka di soal diketahui adalah 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 dikali 2,5 mmol dibahagi 2,5 mmol. Sehingga didapatkan hasil untuk konsentrasi H+ 10 pangkat min 5. Dan untuk pH larutan, rumusnya min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ tadi adalah 10 pangkat min 5. Jadi untuk hasil akhirnya adalah 5. Demikian pembahasan mengenai larutan penyangga, khususnya pada larutan penyangga asam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.